Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini kita akan bermain Sudoku dengan judul Sums and Product yang dibuat oleh Statistically Yes. Dan ini puzzle-nya udah agak lama ya, terbitnya di bulan September kemarin di LMD. Jadi di channel saya ini saya akan selalu bermain puzzle yang sudah dapat izinnya ya dari pembuat puzzle-nya untuk dibuatkan video puzzle-nya. Dan Statistically Yes di sini beberapa saat lalu baru membalas pesan saya dan memberikan izin untuk itu. So thank you very much dan ya kita hari ini akan bermain puzzle ini. Yang pas pertama kali saya melihat puzzle ini juga saya langsung tertarik banget sih ya dengan puzzle-nya. Kalau menurut saya peraturannya sangat menarik banget di sini. Jadi kita punya peraturan yang mirip-mirip dengan yin yang, nanti bakal ada sedikit aspek matematika penjumlahan dan juga perkalian. Dan puzzle ini juga mendapat komentar yang lumayan positif ya, sanjungan-sanjungan yang luar biasa banget ya nanti. I think this is gonna be a lot of fun to solve. Jadi mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya dan seperti biasa link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita ada peraturan yang mirip-mirip dengan yin yang, di mana arsir beberapa petak sehingga semua petak diarsir terhubung secara ortogonal dan semua petak tidak diarsir terhubung secara ortogonal. Jadi intinya di puzzle yang mirip-mirip dengan yin yang ini, kita harus membaginya menjadi dua warna yang berbeda aja gitu. Di sini saya menggunakan warna ungu untuk petak yang diarsir dan hijau untuk petak-petak yang tidak diarsir. Tapi di puzzle ini juga berbeda dengan yin yang ya, di mana area 2 kali 2 itu masih mungkin untuk sepenuhnya satu warna saja, satu warna hijau atau ungu. Berarti kalau di warna yang saya pilih di sini. Tapi intinya adalah di petak-petak yang berisi dengan warna yang sama, itu semuanya harus terhubung secara ortogonal, di mana dia harus terhubung secara horizontal atau vertikal, maksudnya secara ortogonal itu. Di sini kalau kita lihat semua petak ungu ini selalu terhubung secara ortogonal, secara horizontal atau vertikal untuk semua petaknya, dan untuk petak-petak hijau kita juga dia harus semuanya terhubung secara ortogonal atau vertikal di puzzle ini, terhubung secara ortogonal. Dan kemudian di sini dari warna-warna tersebut itu akan berpengaruh ke sangkarnya kan ya. Dan yang pertama itu untuk peraturan sangkarnya tidak ada angka yang berulang pada sebuah sangkar. Jadi sebuah sangkar itu nggak boleh ada angka yang berulang, nggak boleh ada angka yang berulang pada masing-masing sangkar. Kemudian juga setiap sangkar itu antara semua petaknya diarsir atau tidak diarsir. Jadi antara dia semuanya diarsir, setiap petak pada sangkar tersebut atau tidak diarsir. Dan kalau misalkan sangkar tersebut dia diarsir ya, berarti angka pada pojok kiri atas dari sangkarnya itu adalah hasil penjumlahan dari sangkar tersebut ketika tidak diarsir. Kalau penjumlahan itu tidak diarsir, kalau misalkan yang semua petak yang di sangkar tersebut diarsir, dia harus merupakan hasil perkaliannya. Jadi kalau misalkan ini semuanya diarsir, berarti dia adalah hasil perkalian kan ya. Kalau misalkan ini semuanya tidak diarsir pada seluruh petaknya, itu merupakan hasil penjumlahan. Jadi kalau misalkan ini 3 angka di sini akan berjumlah 16, kalau misalkan semuanya diarsir, 3 angka di sini perkaliannya adalah 16 hasil. Oke, dan itu adalah peraturan untuk sum and product, dan mari kita langsung saja untuk resettlement-nya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, mungkin tapi karena ini adalah peraturan yang mirip-mirip dengan puzzle yin yang ya. Walaupun dia nggak ada peraturan di mana area 2 kali 2 itu tidak boleh sepenuhnya diarsir atau tidak diarsir ya. Tapi kayak masih ada beberapa properti yang bisa kita dapatkan dari puzzle yin yang biasa ya. Kayaknya ya harusnya di penghujung grid ini juga nanti bakal kita bisa dapatkan properti dari yin yang biasa dan harusnya juga area 2 kali 2 itu juga kita bisa dapatkan properti yang biasa ya dari puzzle yin yang. Dan jadi untuk di puzzle dengan peraturan seperti ini ya, kita kita harus melihat untuk di area pada tepian grid dari puzzle-nya. Dan pertanyaannya itu adalah bagaimana kita bisa mewarnakan area-area di tepian puzzle ini. Kita abaikan aja dulu untuk semua peraturan yang lainnya dan abaikan untuk petak-petak yang di tengah-tengah sini. Kita harus melihat saja bagaimana kita bisa membuat area di sini menjadi valid nanti. Jadi antara dia semuanya merupakan petak yang dengan satu warna saja, antara dia diarsir semua atau tidak diarsir, itu adalah kemungkinan yang pertama. Tapi kalau kemungkinan yang kedua, kalau misalkan di tepian grid ini, dia bakal ada
dua warna tersebut muncul pada tepian gridnya, kita juga harus sangat berhati-hati banget bagaimana kita bisa menempatkan warna-warna tersebut. Di tepian grid ini, warna-warna yang sama itu juga harus semuanya terhubung secara ortogonal. Jadi ungu nantinya bakal terhubung semua, dan hijau nantinya juga bakal terhubung semua kalau kita lihatnya dari tepian grid sini, terhubung secara ortogonal. Kalau kita misalkan tidak membuat itu menjadi terhubung semua ya, jadi kita berikan contoh saja misalkan seperti ini, ungu sini dan hijau di sini misalkan, dan kemudian ada hijau di sini. Di sini kita kalau kalau kita lihat dari ungu di sini dan ungu di sini itu nggak bakal pernah bisa terhubung lagi kan ya pada tepian grid. Kalau dari sisi ini kita nggak bakal pernah bisa terhubung lagi ke ungu di sini karena sudah ada hijau, dan kalau misalkan ada ungu di sini kita nggak bakal bisa terhubung dari sisi yang lainnya karena sudah ada hijau juga pada area sini. Jadi sekarang kita harus bertanya bagaimana cara kita untuk menghubungkan dari area ini. Karena bagaimanapun kita menghubungkan area ungu dengan area ungu di sini, karena semua area ungu harus selalu terhubung secara ortogonal, itu akan memotong untuk area hijau di sini untuk terhubung dengan area hijau pada sisi yang lainnya, dan itu nggak mungkin. Sama juga kalau kita mencoba menghubungkan area hijau di sini dengan area hijau di sini, itu akan memotong untuk jalur area ungu di sini agar bisa terhubung pada area ungu di sini, dan itu kan nggak mungkin. Jadi untuk di puzzle yang dengan peraturan ini, di tepian grid sini ungu itu harus selalu terhubung semua, atau hijau juga harus terhubung semua di tepian grid sini. Mungkin cara lainnya untuk melihatnya adalah ya dengan membuat, kalau misalkan kita tahu bakal ada ungu di sini ya atau hijau di sini, atau nggak gini kali ya, bakal ada tepat dua dua pergantian warna atau nggak ada pergantian warna sama sekali. Agak susah sih ya. Kadang-kadang saya untuk menjelaskan peraturan dari properti dari yang ini. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah sebuah warna yang valid ya, karena hanya ada dua pergantian warna saja pada tepian grid tersebut. Satu di sini dan satu lagi di sini. Sisanya nggak bakal ada pergantian warna. Dan ini merupakan angka petak-petak yang selalu terhubung dengan warna yang sama, ungu di sini dan juga hijau di sini. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kalau misalkan bakal ada pergantian pergantian warnanya itu lebih dari dua kali. Sini ada satu, ada dua di sini, ada tiga, ada empat, dan itu punya problem yang sama tadi, di mana cara kita bisa membagi area ini untuk terhubung. Kalau hijau kita hubungkan ke sisi lainnya, itu akan memotong ungu ke sisi yang lainnya. Sama juga kalau kita menghubungkan ungu, itu akan memotong hijau jalurnya ke hijau dari sisi lainnya, dan itu nggak mungkin. Jadi hanya bisa ada dua pergantian warna saja, yaitu dengan menghubungkan seluruh petak ungu kita pada tepian grid ini dan seluruh hijau pada tepian gridnya, atau dengan membuat seluruh petak pada tepian grid ini hanya satu warna saja, semuanya ungu, semuanya diarsir, atau semuanya tidak diarsir. Semoga jelas ya untuk penjelasan dari properti tersebut. Dan yang terakhir itu lebih mudah sih untuk properti yang kedua ini, di mana tidak boleh ada pola checkerboard lah ya. Pola checkerboard itu adalah dua warna di sisi diagonal yang satunya, dan sisi diagonal satu lagi itu warna yang berbeda. Ini adalah pola checkerboard. Ini nggak bakal pernah bisa ada di puzzle ini juga. Karena bagaimanapun cara kita menghubungkan hijau ke hijau lainnya, itu akan memotong petak ungu ini untuk tidak bisa terhubung dengan petak ungu di sisi lainnya. Itu nggak mungkin. Sama juga kalau kita mencoba menghubungkan ungu, bagaimanapun cara kita menghubungkannya, hijau nggak bakal bisa terhubung dengan hijau lagi, dan itu nggak mungkin. Jadi properti pada tepian grid, dan juga nggak boleh ada checkerboard pada puzzle ini. Oke, dan sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikan puzzle ini ya. Berarti ungu kalau dia diarsir adalah perkalian ya. Di sini saya harus ingat untuk warna saya, dan juga harus sedikit berhati-hati karena area 2 kali 2 masih mungkin untuk terjadi di puzzle ini. Untuk area 2 kali 2 yang sebenarnya diarsir atau tidak diarsir. Tapi ya di sini kayaknya ada beberapa sangkar yang bisa kita langsung tahu ya, dia merupakan perkalian kayaknya. Karena empat angka yang berbeda itu hanya bisa mencapai penjumlahannya 30 kan ya. 6, 7, 8, 9. Nggak bakal bisa mencapai 240. Maka ini harus perkalian sekarang. Ini juga sama 35, maksimalnya 24 kalau penjumlahan, maka dia harus perkalian. 3024 nggak bakal pernah bisa penjumlahan lah ya. Dia harus perkalian. 126 juga sama, ini perkalian. 40 dua angka hanya bisa maksimal um, dua angka hanya bisa maksimal 17 saja, itu nggak mungkin
penjumlahan 56 di sini. Dia harus perkalian. Oke. Ada lagi nggak yang memudahkan ya untuk penjumlahan kita? Kayaknya nggak ada sih untuk penjumlahan yang tidak mungkin lagi ya pada sangkar-sangkar yang tersisa. Tapi mungkin juga dari segi perkalian kali ya, perkalian yang nggak mungkin pada beberapa sangkar di sini. Karena untuk angka yang bilangan prima ya terutama 17, 17 itu nggak bakal pernah bisa didapatkan dengan perkalian sih. Karena 17 itu hanya bisa didapatkan dengan menggunakan 1 kali 17 ya. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan 17. 17 walaupun 3 petak itu dia hanya bisa dengan salah satunya harus merupakan angka 17 dikalikan 1 kali 1 gitu misalnya untuk mendapatkan 17. Dia nggak bakal pernah bisa ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena angka 17 nggak bisa dibagi dengan angka tersebut. Coba saya memastikan 4, 5, 6, 7, ya 7 nggak mungkin, 8 nggak mungkin, dan 9 nggak mungkin. Jadi ya tiga angka di sini hanya bisa dipilih dengan angka satu saja nantinya. Karena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perkaliannya nggak bakal pernah bisa menghasilkan 17. Sama juga di sini dia karena minimal berisi dua angka yang berbeda dan nggak bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini bakal satu dan bukan 17 juga. Jadi banyak permasalahan di situ. Jadi intinya ini bakal selalu penjumlahan sekarang. Yang 17 bakal selalu penjumlahan. Kemudian satu lagi 17. Oke. Lalu ada lagi nggak ya untuk mungkin perkalian yang nggak mungkin ya? 7 lah ya. 7 masih mungkin yang 7 karena dia hanya dua angka saja dia masih mungkin untuk 1 kali 7 ya untuk menghasilkan 7 di sini. Jadi itu nggak ada masalah. Angka 8 di sini karena ini antara semuanya hijau atau semuanya ungu, tapi kalau semuanya hijau dia nggak bakal pernah bisa terhubung dengan hijau lainnya. Nggak bakal pernah bisa terhubung secara ortogonal. Jadi ini harus perkalian sekarang. Oke. Dan dari tepian grid lah ya sekarang untuk properti tadi, di mana petak ungu kita harus terhubung dengan petak ungu di tepian grid ini, dan cara menghubungkannya nggak boleh dari sisi ini karena sudah ada petak hijau. Jadi dia harus terhubung melalui sisi yang dari kanan. Sama juga hijau sini harus terhubung dari hijau yang bawah, dan dia nggak boleh terhubung dari sisi kanan, makanya bisa terhubung dari sisi kiri seperti ini. Nice. Dan, sebentar. Tadi ya ini semuanya ungu kan ya, ini sudah pasti oke. Kemudian karena ini semuanya hijau, untuk terhubung seperti ini, kita juga harus membuat semua warna pada sangkar itu dengan warna yang sama. Karena angka pada petak pada sebuah sangkar itu harus memiliki warna yang sama. Jadi ini semuanya hijau, sangkar ini semuanya hijau, sangkar ini semuanya hijau. Nice, luar biasa banget ya. Kita bisa mendapat lumayan banyak coloring di sini. Tapi mungkin di sini mungkin nggak terlalu banyak lagi ya informasi yang bisa kita dapatkan untuk dari segi bagaimana kita bisa mewarnakan angka-angkanya, petak-petak sangkarnya. Ya, untuk dari segi menghubungkan dari sangkar-sangkarnya juga kayaknya masih belum terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kayaknya kita harus memikirkan dari segi penjumlahan dan perkaliannya di sini. Oke, mungkin kita mulai dari penjumlahan dulu lah ya, karena ada beberapa hal juga ya di sini yang bisa kita dapatkan. 17 hanya bisa satu cara, yaitu dengan menggunakan 8 dan 9. 24 harus maksimal mungkin, yaitu 7, 8, 9. Tapi di baris ini nggak boleh ada 8, 9, sehingga ini menjadi 7. Dan ini bukan 7 lagi. Oke, ini juga sama, ini harus 8 dan 9. 15 tanpa adanya 8 dan 9, ya, itu menarik nggak? Sebentar. Ini ada logika yang cukup menarik. Jadi dalam setiap box, setiap baris, setiap kolom itu karena dia berisi angka 1 sampai 9, maka kita tahu jumlahnya berapa kan ya. 1 sampai 9 kalau kita jumlahkan adalah 45. Berarti jumlah dari box ini adalah 45. Kita tahu ini semua merupakan penjumlahan, jadi 45 kurang 18 kurang 8 kurang 15, kita akan mendapatkan angka di sini itu harus berapa agar bisa mencapai 45. Berarti ini 26 tambah 15 itu 36, 41 ya. 41 berarti untuk mendapatkan 45 ini harus 4. 41 tambah 4. Oke. Dan ya kalau ini adalah penjumlahan dia harus 7 tambah 8 tambah 9 kan ya. Dan itu nggak mungkin karena sudah ada angka 4 di situ. Jadi ini harus perkalian kita. Nice. Oke. Lalu ini mereka nggak boleh ada angka 4, nggak boleh ada angka 8, dan nggak boleh ada angka 9.
Tapi mungkin simpelnya dalam Sudoku ya, dalam box ini, di mana angka 8 dan angka 9 berada. Dia nggak boleh ada di baris ini, nggak boleh di angka 8 karena nggak ada angka 0, 8 tambah 1 minimal 9 sudah melebihi jumlah 8 kita. Jadi nggak boleh ada angka 8 dan 9 di sini, maka di boxnya hanya bisa di dua petak ini. Dan untuk mendapatkan 18, kita harus 1, 8, 9. Oke. Ini antara dia 2 tambah 6 atau 3 tambah 5, nggak boleh 1 tambah 7 lagi karena 1 sudah digunakan. Dan otomatis angka 15 kita selesai ya. Tinggal kita menyelesaikan angka 8 sini dan itu sudah memenuhi penjumlahan pada box kita. Oke. Em, Harusnya ini nggak boleh 8 dan 9 lah ya. Karena dengan ini adalah 8 dan 9, itu telah mengambil kuota angka 8 dan 9 pada kolom ini di dua petak ini. Jadi saya nggak boleh ada angka 8 dan 9 lagi. Tapi penjumlahan 21 itu bakal terlalu sedikit nggak sih? Tanpa adanya 8 dan 9. 765 hanya bisa mencapai jumlahnya 18 kan ya, dan itu nggak mungkin. Jadi ya ini harus satu sekarang. 9 9 nggak boleh ada angka 1 dan 7 ya. Jadi nggak mungkin 18, 27. Jadi antara dia 36 atau 45. Oke. Kalau ini adalah 6, 7, 6, 7, 8 kayak masih mungkin nih. Antara dia memiliki angka 9, tapi kalau nggak ada angka 9, kita harus maksimal banget. 6, 7, 8. Tapi saya nggak melihat ada permasalahan sih di situ 6, 7, 8. Jadi kayak masih belum tahu. Oke. 4. Oh, di mana angka 4 berada ya di kolom ini? Ini lumayan menarik banget. Kalau ada angka 4 di sini, jumlahnya harus 4, 8, 9 nggak sih? Karena ini kan 21 kan ya. 4 tambah 8 tambah 9 itu 17 tambah 4 adalah 21. Dan itu nggak mungkin. 4 tambah 9 akan membuat petak ini tidak bisa memberikan dat lagi. Karena 8 9 sudah digunakan di sini. Jadi nggak boleh ada angka 4 di sini ya. Tapi di kolomnya nggak boleh di box ini juga, maka dia harus di atas sini kemungkinannya. Jadi ini harus 4 tambah 5 sekarang. Nice. Oke, ini bukan 5 lagi sekarang. Ini bukan 1 juga di boxnya. Kalau ini bukan 5, ini bukan 3 oleh penjumlahannya. Oke, mungkin kita lihat dari box ini kali ya. 1, 2, 3, 6 untuk angka yang tersisa. Ini lumayan terbatas lah ya untuk penjumlahannya. Kalau nggak ada angka 6 di sini, maksimal banget 1, 2 tambah 3, 5, maka ini butuh minimal jumlahnya 12. Nggak bakal pernah bisa. Jadi harus 6 di sini. Ini harus maksimal nggak sih? 6, 3, nggak ada yang 6. 6, 1, 10 itu nggak mungkin. 6, 2, 629 masih mungkin. Ups, 629 atau 638 ya kemungkinannya. Ya, jadi itu adalah kemungkinannya dan 6 sudah di sini, maka ini bukan 6 lagi di boxnya. Dan ini sangat memungkinkan banget ya untuk ini menjadi penjumlahan sekarang 1, 2, 3. Tapi belum bisa kita dapatkan untuk informasi lebih lanjut di situ. Oh, menariknya di mana angka 4 di kolom ini. Dari tadi angka 4 di sini sangat membantu banget ya. 4 sekarang di box ini nggak mungkin sini lagi. 4 nggak mungkin ada di kolomnya. Maka dia harus ada di salah satu petak ini. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak sih ini merupakan angka 4? Kalau dia merupakan ini merupakan penjumlahan, maka harus minimal kan ya. 1 tambah 2 tambah 3. Dan itu bukan nggak ada angka 4. Kalau dia adalah perkalian, dia juga nggak bakal pernah bisa ada angka 4. Karena intinya adalah semua angka pada sangkar itu harus bisa membagi total tersebut sehingga menjadi bilangan bulat kan ya. Kalau 4 kita butuh 1,5 dan itu nggak ada angka tersebut pada Sudoku. Kita selalu memiliki angka bilangan bulat. Jadi 4 nggak bakal pernah bisa menghasilkan perkalian yang membuat Sudokunya valid juga yang menghasilkan 6. Jadi 4 harus di sini. Dan ini nggak mungkin 4 tambah 4 untuk 8 kan ya. Jadi harus 4 kali 2 untuk menghasilkan 8 dan ini adalah sangkar ungu kita. Nice, luar biasa banget. Oke, 2 nggak mungkin sini lagi sekarang. 2 nggak mungkin sini juga. Kalau ini bukan 2, ini bukan 6 untuk penjumlahan. Oke, lalu hmm, ya 6, 7, 8 masih masih oke sih situ untuk lanjutannya. Um, uh, Kalau ini penjumlahan, dia harus 1, 2, 3 kan ya. Maka duanya harus di sini. Kalau dia perkalian itu bisa apa ya? Dia nggak mungkin 6 kali, kalau ada angka 6 di sini, kita butuh 1 kali 1 kan ya, dan satunya berulang. Kita nggak boleh ada angka yang berulang. Iya, dia selalu 1, 2, 3 nggak sih sebenarnya?
Karena tadi kita nggak bakal pernah bisa ada angka 4. Dan kalau kalau penjumlahan dia harus 1, 2, 3. Kalau perkalian nggak bisa ada angka 6, karena 6 kali satu itu masih mungkin, tapi satunya akan berulang pada Sangkara. Kita tahu semua angka tersebut berbeda. 7, 8, 9 itu bakal terlalu besar untuk menghasilkan perkalian 6. 5 juga nggak bakal pernah bisa menghasilkan 6, karena nggak bakal pernah bisa bilangan bulat. 4 tadi nggak ada di sini ya. Jadi ini pilihannya memang hanya bisa 1, 2, 3 saja, karena 5, 6, 7, 8, 9 nggak mungkin. Oke, wow. Ya, jadi dua sekarang nggak mungkin sini lagi, maka dua harus di sini. Tapi ini menariknya ini kita nggak tahu ya apakah dia merupakan penjumlahan atau perkalian. Karena 2 kali 3 kali satu adalah 6. Kalau penjumlahan 1, 2, 3 juga adalah 6. Jadi ini kayaknya nanti ditentukan dengan bagaimana kita bisa membuat semua petak hijau kita terhubung secara ortogonal dan semua petak ungu kita harus terhubung secara ortogonal. Ya, dan harusnya sih ya bakal ada yang menentukan bagaimana ini bisa diwarnakan, karena kalau enggak jadinya nggak unik kan ya untuk peraturan di mana kita harus diminta untuk mengarsir kan ya. Jadi harusnya nanti bakal ada cara untuk em, menentukan warna tersebut, tapi ya sekarang kita lihat yang lain dulu. Ini bukan dua lagi, dan sekarang satu dalam box ini ya kita harus tempatkan di sini. Berarti ini adalah 3 dan 6 ya. 3 dan 6 itu harus terhubung dengan angka semangat untuk ketika 3 dan 6 itu 9, maka kita butuh 8 untuk penjumlahannya. Oke. Lalu satu sini sekarang menyelesaikan satu tiga kita, dan 3 melihat ke atas kembali menyelesaikan 3 6. Oke. Lalu 9 menariknya dalam baris ini dia bakal ada di salah satu petak ini ya. 56 itu mungkin nggak sih ada angka 9 ya? 56 masih mungkin nggak sih dibagi angka 9? 5, 6, 45, 50. Enggak ya, 56 nggak bakal pernah bisa dibagi angka 9 nggak sih? Saya agak lambat kadang-kadang kalau misalkan melakukan perkalian ya. 54 ya kelipatan yang mungkin. Ya 56 nggak bakal pernah bisa dibagi angka 9 dan menghasilkan bilangan bulat. Jadi ini nggak mungkin 9 lagi. Ini harus 9 kita, dan 20 nggak bisa dibagi 9 juga ya untuk menghasilkan bilangan bulat. Maka ini adalah hijau kita, jumlahan. Dan dua petak ini harus berjumlah 11, dia nggak mungkin 29, 38, 47 juga nggak mungkin, maka dia hanya bisa 5 dan 6. Jadi ini deduksinya juga nggak terlalu sulit ya, tapi benar-benar seru banget bagaimana kita bisa mencoba membuat warna-warnanya dan melakukan perkalian dan juga penjumlahan. 5 membuat ini menjadi 5 di boxnya, ini adalah 4. Oke, di baris ini berarti kita butuh 2 dan 3 ya untuk angka yang tersisa. Oh, dan ini terlalu sedikit ya untuk mendapatkan ini menjadi penjumlahan. 1 tambah 3, 4, maka ini butuh berjumlah 20 minimal banget. Itu nggak bakal pernah bisa. Sudah ada 8 dan 9 juga di dalam box ini. Jadi ini adalah sangkar yang perkalian sekarang. Oke. Oh, dan kayaknya nanti di sini ini bakal membuat ini menjadi penjumlahan, dan hijau harus terhubung dengan membuat sangkar ini em, menjadi hijau kan ya. Enggak ding. Ini menarik deh logikanya ya. Ini nggak bakal pernah bisa enggak ding. Ini gimana cara nentuinnya sih? Kalau misalkan ini adalah, oh, ini adalah hijau dan ungu di sini harus terhubung dengan ungu di sini ya. Ya, ya. Itu mungkin nanti di cara menentukan warnanya. Tapi untuk sekarang kita masih belum bisa untuk menentukan hal tersebut dengan logika kan ya. Jadi kita skip dulu. Oke, tapi di kolom ini berarti kita masih butuh angka 5 dan 6 yang belum muncul. Lalu ini perkalian ya, nggak boleh ada angka satu lagi berulang pada sangkarnya juga. Jadi satu harus di sini atau satu harus di sini. Kalau ini ya ini masih mungkin untuk 1, 7, atau bahkan bisa penjumlahan 1, 6. Jadi nggak ada masalah di situ. Em, baris ini kita masih butuh angka 1, 2, 7 dan 4 ya. 1, 2, 4, 7. Harusnya ini nggak boleh ada angka satu nggak sih? Karena untuk mendapatkan 56 kita harus ada semuanya angka 7, 4, 2. 8 kali 7 adalah 56 kan ya. 28, 7, 4, 28, 5, 6. Yap, harus ada angka 2, 4, 7 semua, dan satu harus di luar itu.
Jadi perkalian sudah valid. Ya ini sekarang perkaliannya ada satu ya, maka dua petak ini harus perkaliannya adalah 21. Jadi nggak mungkin 2 dikalikan 10,5. Harus 3 di sini dikalikan dengan 7. Dan 7 membuatnya bukan 7 lagi pada boxnya. Dan 7 harus di sini. Dan 3 juga membuatnya menjadi 2 sekarang. Nice. Oke, dan itu mengambil angka 1 tadi kan ya. 1 nggak boleh berulang pada sangkar ini, maka harus di sini. Dan sekarang ini bukan perkalian ya, karena nggak bisa 1 7 lagi. Maka ini harus penjumlahan. 1 kali 7 nggak mungkin, maka ini harus 1 tambah 6. Dan sekarang di sini di boxnya kita masih butuh angka 5. Oke, di box ini kita masih butuh 3 dan juga 4 yang belum muncul. Dan ya 2, 3, 4, 6 kali 4 itu adalah perkalian yang valid menghasilkan 24. Oke, lalu kita bisa lihat di mana lagi. Sangkar, ini sangkar 40 juga lumayan menarik ya. Angka apa yang mungkin? Nggak boleh ada angka 2 di sini karena 2 kali 20 nggak bakal pernah bisa. 3, 1, 3 udah ada sudoku. 4 juga nggak bisa. 4 kali 10 nggak ada angka 10. 5, 8 itu masih mungkin ya. 5 kali 8. 6 nggak mungkin. 40 nggak bisa dikalikan dengan 6 nggak bakal pernah bisa ada partner yang valid. 7 sudah oleh sudoku dan 9 nggak ada partner yang valid. Jadi ya ini adalah 5, 8 saja kemungkinannya. Dan di kolom ini kita tersisa 2, 4, 6, dan juga 9. Oke, ini bisa kita selesaikan. Ya, ini harus 2 dan 4 untuk menghasilkan 8. Nggak ada cara lain. 6, 9 harus di bawah sekarang. 3024 ya, aduh. Em, ini bakal berkalian banget sih. Ini adalah 54 berarti ya. 54. Nanti aja deh untuk pemikirannya ya. Saya nggak mau melakukan perkalian itu sekarang, nanti aja lah untuk bagaimana kita bisa menghasilkan 3024. Oke, tapi gimana lagi lanjutannya ya? 2, 3 di sini. Kita harus pastikan ini juga berjumlah 15. Oh enggak, ini 8 dan 9 ya, mat ke samping membuat menjadi 6 sekarang. Dan ini 9 dan 6 mat ke samping kembali menyelesaikan 5 dan 6 dalam box ini. Jadi dua petak ini harus berjumlah 10 ya, tapi kita lihat sini aja. 6 tambah 2 berjumlah 8 dan angka yang tersisa adalah 3 dan juga 7. Jadi itu sudah pasti berjumlah 15. Dan di baris ini kita masih butuh angka 1, 2, 4 yang belum muncul. 1 nggak boleh sini oleh sudoku. Dan kalau ini adalah penjumlahan, itu harus 2 tambah 4 atau 4 tambah 2. Dan itu nggak mungkin karena sudah ada 24 di sini. Jadi ini adalah perkalian kita. Oke. Kalau ini adalah perkalian, maka dia nggak mungkin 4 lah ya. Nggak boleh ada partner yang valid, nggak bisa ada partner yang valid. Jadi dia harus 2 dikalikan dengan angka 3 untuk menghasilkan. Oke. 8 oleh sudoku dia bakal ada di salah satu petak ini ya. Dan ini untuk sangkar 20 kita itu dia harus dia nggak bisa penjumlahan nggak sih? Karena untuk penjumlahan ini maksimal 6, maka ini harus minimal 14. Itu terlalu sedikit kan ya, terlalu banyak. Jadi ini harus perkalian sekarang. Dan kalau dia perkalian, um, ini nggak boleh 8 lah ya. Kalau ini adalah 8, sekarang 20 nggak bisa dibagi dengan angka 8 dan menghasilkan bilangan bulat. Itu nggak mungkin. Oke, jadi ini harus 8 kita. Dan ya ini 54 kali 8 ya. Kayak nanti aja lah untuk mikirinnya. Tapi ya ini adalah 3, 5, 7 untuk angka yang tersisa di sini. Ini lumayan menarik ya. Karena ini kita nggak harus um, 5, 54, 30. Ya sebenarnya kita bisa mikirnya dari angka satuannya aja nggak sih untuk angkanya ya. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Ini perkaliannya adalah 54. Dan kita tinggal mikirin angka satuannya aja nggak sih untuk angka 4 kita. Angka puluhnya adalah 50 dan angka satuannya adalah 4. 54 ketika dikalikan dengan angka 8, angka satuan di akhirnya akan berubah menjadi 2 kan ya akhirannya. Dan 2 tersebut kita harus, itu gimana caranya ya mendapatkan 3024. Ini saya salah kah untuk pencil markingnya? 1, 2, 4. 54 kali 8. 54 kali 8 itu menghasilkan 2 kan ya di akhirnya.
Satu, dua, empat. Oke, ya kayaknya kayak ada salah saya ya untuk melakukan benchmarking di sini. Karena itu nggak bakal pernah bisa menghasilkan 3024 di sini. Hmm. Salah di mana ya tadi? Di ini tapi benar sih untuk um, di cek cek marknya ya. Ah, 1, 2, 4, 5, 5, 4. Ini adalah 8, 3, 2. Tapi ini ada 1, 2, 4 triple dalam box ini. Sehingga ini tersisanya 3, 5, 7. 7 kali 7, 7 masih mungkin di sini. Ya, ya, ya. Saya agak lambat dalam hal itu ya. Ya. Um, Tadi 54 di sini dikalikan dengan 8 itu menghasilkan angka satuannya adalah 2 dan 2 kalau dikalikan dengan 3 itu menghasilkan satuannya 6 bukan 4 di belakangnya. Kalau dikalikan dengan 7, 2 dikalikan 7 akan menghasilkan 4 di belakangnya dan itu adalah yang benar. Jadi harusnya semua angka di sini kalau dikalikan adalah 3024. Ya, kalian bisa cek aja pakai kalkulator nanti. Ya, tapi ya ini telah selesai oleh 3 dan 5. Tadi ini nggak mungkin 5 juga oleh Sudoku, jadi pilihannya bisa 3 dan 7. Dan ini harus 3 tambah 4 atau 3 dikalikan sesuatu ya, dan itu nggak mungkin, maka ini harus penjumlahan. Dan penjumlahan di sini hijaunya harus terhubung dengan hijau di atas kan ya, dan dia harus hanya bisa terhubung dengan menghubungkan lewat lorong ini, sehingga sangkar ini harus semuanya hijau, dan ini juga sangkarnya harus semuanya hijau. Nice, luar biasa banget. 3 harus terhubung dengan angka 4 untuk berjumlah 7. Ini 2 dan 4 selesai. Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Lalu dari sini kita butuh 5 dan 6. Oke. Mungkin dari perkaliannya kali di sini ya. Iya, karena 24 juga nggak bisa dibagi dengan angka 5 yang valid. Jadi ini harus 6. 6 kali 4 sudah 24. Maka kita butuh 1. 6 buat menjadi 5. Menyelesaikan 5, 6 kita. Oke, di dalam box ini kita butuh angka 7. 7 kali 5 sudah 35. Maka ini juga harus 1. 8 lihat ke atas, menyelesaikan 8, 9 kita. Mungkin penjumlahan kali ya, 5. 2 petak ini harus berjumlah 11. 47 nggak mungkin, 56 nggak mungkin, dan 38 nggak mungkin. Harusnya dia hanya bisa 29 ya. 29, jadi butuh jumlah 11. 29 masih mungkin, 38 nggak mungkin, 47 nggak mungkin, dan 56 nggak mungkin karena sudah 58 dan 58 di sini. Jadi harus 29, ada 9 sini untuk membantu, 9, 2, 2, 4, dan 4, 1. Kemudian di kolomnya kita butuh angka 6 dan 3. Dan di sini kita butuh 1 dan juga 7. Oke. Dua petak ini harus berjumlah 18, maka harus 8 tambah 9. 4 mat ke samping, menyelesaikan 4 dan 2. Kolom ini kita masih butuh angka 6. Saya suka banget sih di puzzle ini ya, karena solve pad-nya itu nggak terlalu mengercut ya. Jadi kita bisa meng-approach puzzle ini dengan berbagai cara di sini dan saya lebih ke arah penjumlahannya karena nggak mau terlalu banyak melakukan perkalian di sini. Tapi seru banget sih kalau menurut saya puzzle ini sejauh ini. 37 selesai di sini. Ini harus valid ya penjumlahannya. Dan itu hanya bisa 6, 7, 8. Karena kita 4 petak ini kita tersisa angkanya 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 kalau kita jumlahkan adalah 30. Maka kita harus membuang angka 9 dari 30 kita agar bisa berjumlah 21. 9 harus di luar itu, dan ini adalah 6, 7, 8 kita. Nice. Oke, ini menjadi 8 sekarang. Lalu 89 sudah menyelesaikan 98 di bawah. Kolom ini butuh 2, 3, 4 ya. Ini ketinggal, nggak mungkin 2, 3, 4, 4, 3. Ini menjadi 2 di kolomnya. 2 petak ini butuh 5 dan 9 ya. Oke. Di sini kita butuh 3, 5, 7 yang belum muncul. 3, 5, 7. Kayaknya ini harus ada beberapa perkalian atau penjumlahan yang harus kita lakukan di sini. Ini bukan 3 lagi. Lalu ya ini kalau ini adalah 7, kita nggak bakal pernah bisa menghasilkan 0 ya di belakangnya. Semua angka yang merupakan kelipatan 5 itu butuh angka 5. Kalau 7 di sini, hasil belakangnya nggak bakal pernah bisa 0. Semua angka yang
angka satuan yang belakangnya 0 itu harus butuh angka 5. Kalau pilihan dari 1 sampai 9 lah ya. Itu pasti butuh angka 5. Karena 7 kali 4, 8 belakangnya, 8 kali 2, 6 kali 6 belakangnya satuannya adalah 6. Ya, jadi ini harus 5 sekarang. Ini membuat menjadi 3 dan 7. Dan itu menyelesaikan 3 6 kita. Lalu 6 oleh sudoku. Sekarang membuat 6 di sini. Ini bukan 6 lagi. Oke. Ini gimana cara nyelesain ya? 5 mati samping. Oke, 5 8 selesai. 5 8 7 di sini, 8 di sini, 8 9 dan 9 5 9 8. Tapi coba kita selesaikan untuk warnanya dulu ya sekarang di sini. Di sini berarti dia harus penjumlahan ya, karena 7 kali 9 aja sudah melebihi jumlah 24. Jadi dia harus penjumlahan sekarang. Dan untuk menghubungkan area di sini, itu hanya bisa terhubung dengan membuat sangkar di sini juga harus hubung. Dan semua petak kita sudah terhubung. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk sums and products. Puzzle yang nggak terlalu sulit, tapi benar-benar seru banget bagaimana kita bisa menyelesaikan puzzle-nya. Tadi di awal kita menggunakan sedikit properti dari yin yang, di mana ada properti di pojokan grid ini, tepian gridnya itu harus terhubung untuk mana yang sama. Tapi tadi saya lupa ya, untuk area 2x2 itu nggak boleh ada checkerboard. Saya nggak tahu sih apakah tadi ada hal-hal seperti itu bisa muncul pada puzzle ini atau enggak ya, yang mungkin memudahkan untuk melakukan coloring dari puzzle-nya. Tapi ya tadi saya lebih berfokus ke penjumlahan ya daripada perkalian ya, walaupun saya masih sedikit melakukan perkalian ya untuk yang perkalian yang mudah-mudah mungkin. Tapi ya puzzle ini kalau menurut saya benar-benar seru banget. Dan tadi juga di ending sih ya, saya benar-benar suka banget bagaimana cara puzzle ini menyelesaikan dari shadingnya, walaupun kita nggak tahu ini merupakan yang mana di awal tadi, bisa aja hijau, bisa aja ungu, tapi di puzzle akhirnya di ungu sini harus terhubung sehingga membuat petak di sini harus menjadi ungu. Puzzle yang luar biasa banget dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.